Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariskianti dengan NPM 0623015731 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah promosi kesehatan, yakni advokasi kesehatan. Di sini ada 7 sub pembahasan yang akan dibahas pada presentase kali ini. Langsung saja masuk ke subbab pertama. Selanjutnya masuk subbab pertama, yakni pengertian advokasi. Advokasi kesehatan adalah advokasi yang dilakukan untuk memperoleh komitmen atau dukungan dalam bidang kesehatan atau yang mendukung pengembangan lingkungan dan perilaku sehat. Pengertian tersebut menurut Departemen Kesehatan per tahun 2007. Sedangkan menurut Voss dan Voss et al. 1980, Tolmin 1981, advokasi adalah upaya persuasif yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, dan rekomendasi tindak lanjut mengenai sesuatu. Adapun tujuan dari advokasi ini yakni yang pertama, adanya pemahaman atau pengenalan atau kesadaran. Yang kedua, adanya ketertarikan atau peminatan atau tanpa penolakan. Yang ketiga, adanya kemauan atau kepedulian atau kesanggupan untuk membantu dan menerima perubahan. Yang keempat, adanya tindakan atau perbuatan atau kegiatan nyata atau yang diperlukan. Yang kelima, adanya kelanjutan kegiatan atau kesinambungan kegiatan. Selanjutnya ada sasaran advokasi. Sasaran advokasi kesehatan adalah berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya-upaya kesehatan, khususnya para pengambil keputusan dan penentu kebijakan di pemerintah. Yang kedua, lembaga perwakilan rakyat, mitra di kalangan pengusaha atau swasta, badan penyandang dana, media massa, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi dari profesi. Semuanya bukan hanya berpotensi mendukung, tapi juga menentang atau berlawanan atau merugikan kesehatan. Selanjutnya ada manfaat advokasi. Yang pertama itu ada peningkatan kesadaran publik. Advokasi kesehatan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kesehatan yang sedang kritis, seperti penyakit menular, gizi buruk, dan akses terhadap layanan kesehatan. Dengan peningkatan pengetahuan masyarakat, advokasi dapat mendorong tindakan preventif dan responsif terhadap masalah kesehatan yang ada. Yang kedua, penguatan hak dan kepentingan. Melalui advokasi ini, hak-hak individu atau kelompok yang terpinggirkan dapat diperkuat dan dilindungi. Ini termasuk hak atas akses layanan kesehatan yang berkualitas dan adil, serta perlindungan terhadap diskriminasi dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, adanya perubahan kebijakan. Advokasi kesehatan berperan penting dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang lebih berpihak pada keadilan sosial dan kesehatan. Hal ini mencakup pengembangan regulasi yang mendukung kesehatan masyarakat seperti peraturan tentang penggunaan bahan makanan sehat atau batasan produk berbahaya. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat. Praktek advokasi ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan melibatkan masyarakat, advokasi ini dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap isu-isu kesehatan. Yang kelima, pengembangan kemitraan. Advokasi kesehatan seringkali melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, misal pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Kerjasama ini dapat memperkuat upaya kolektif
untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengatasi tantangan kesehatan yang kompleks. Yang keenam, peningkatan akses layanan kesehatan. Melalui advokasi, upaya untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dapat dilakukan, baik melalui peningkatan infrastruktur maupun penyediaan sumber daya manusia yang memadai di bidang kesehatan. Selanjutnya, metode menyiapkan bahan advokasi. Yang pertama, identifikasi masalah dan sasaran terlebih dahulu. Tentukan isu utama yang akan diadvokasikan dan relevansinya dalam konteks tertentu. Selanjutnya, identifikasi juga audiens utama atau audiens primer dan audiens sekunder yang dapat mendukung tujuan advokasi. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi. Ini data yang dikumpulkan harus yang relevan seperti statistik, studi kasus, atau bukti empiris untuk mendukung argumen. Dan data juga harus dipastikan akurat, terkini, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Yang ketiga, analisis kebijakan. Analisis kebijakan terkait untuk memahami konteks, aktor kunci, dan opsi perubahan kebijakan. Ringkas hasil kebijakan untuk mempermudah penyampaian kepada pembuat keputusan. Selanjutnya, penyusunan inti pembahasan. Buat pesan yang jelas, singkat, dan berbasis data. Nah, di pesan ini tuh harus menjawab 4W 1H, what, why, when, where, dan how. Lalu fokus pada manfaat bagi audiens sasaran dan magnitud masalah yang ingin diselesaikan. Yang kelima, pembuatan dokumen advokasi. Terus yang keenam, pilih media penyampaian. Tentukan cara penyampaian bahan advokasi ini berdasarkan karakteristik audiensnya, seperti rapat formal atau konferensi atau bahkan media sosial. Gunakan visualisasi seperti grafik atau diagram untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam advokasi itu. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya ada tahapan dalam pelaksanaan advokasi. Ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, persiapan. Dalam persiapan ini harus sudah mengidentifikasi masalah yang akan diadvokasikan dan hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya sudah mengumpulkan data, kumpulan informasi dan bukti-bukti yang mendukung argumen advokasi, termasuk analisis kebijakan dan hukum yang relevan. Yang kedua, perencanaan. Dalam perencanaan terdapat penyusunan strategi dan penetapan waktu. Penyusunan strategi ini seperti pemilihan audiens, target, isi pesan, dan metode penyampaian yang akan dilakukan. Penetapan waktu seperti penetapan tanggal untuk setiap kegiatan. Selanjutnya pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ada pelaksanaan kegiatan advokasi itu sendiri dan monitoring proses. Selanjutnya ada evaluasi. Di evaluasi ini berisi penilaian hasil setelah pelaksanaan dan tindak lanjut yang perlu untuk memperkuat hasil advokasi atau merencanakan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Selanjutnya, contoh advokasi di bidang kesehatan ini ada contoh program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kegiatan advokasi ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk mensosialisasikan kebijakan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional atau JKN ini dengan tujuan agar masyarakat, baik yang masyarakat mampu maupun masyarakat tidak mampu ini mendapat akses layanan kesehatan yang sama tanpa biaya yang tinggi. Melalui dialog interaktif, masyarakat
diajak untuk memahami pentingnya mendaftar sebagai peserta JKN. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.